Sekali lagi di dalam kitab Mazmur 121 ayat 1. Tapi kita baca saja ayat 5 ya nanti. Mazmur 121 ayat yang kelima. Mazmur 121 ayat yang kelima. Puji Tuhan. Oh ya. Mazmur 121, saya tunggu saudara dapat. Oh, sudah ada di depan. Bagi saudara yang mau baca di depan, silakan. 2, 3. Tuhanlah penjaga, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Katakan amin. Amin. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Saya baca dalam terjemahan lain, Tuhanlah yang memelihara kita, Tuhanlah yang menjaga kita, Tuhanlah yang menolong kita. Jadi lengkap, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Amin saudara. Tuhan lindungi kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah ini datang kepada melalui pemazmur untuk umat Tuhan dengan tujuan untuk memberikan satu penegasan siapa Tuhan yang mereka sembah, siapa Allah yang mereka sembah. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menjaga, Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara, Tuhan itu adalah Tuhan yang menolong, Tuhan itu adalah Tuhan yang melindungi. Mengapa firman Allah ini datang kepada umat Tuhan pada waktu itu? Karena ternyata didapati saudara, didapati pada waktu itu umat-umat Tuhan mulai ragu mempercayai siapa Tuhan yang mereka sembah. Dan kemudian apa saudara? Akhirnya mereka mulai mengandalkan kekuatan, kepintaran, kemampuan mereka sendiri dan mengabaikan Tuhan yang mereka sembah, yang sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan yang penjaga, pelihara, pelindung dan penolong. Hal yang identik dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ada banyak kali kita juga menjadi orang-orang yang mulai ragu dengan kuasa Tuhan, yang mulai ragu dengan pertolongan Tuhan, yang mulai ragu dengan pemeliharaan Tuhan, sehingga akhirnya apa saudara? Kita akhirnya tidak ditolong Tuhan, tidak dilindungi Tuhan, tidak dipelihara Tuhan. Kenapa? Kita sudah kurang percaya lagi, kita sudah ragu-ragu dengan Tuhan yang kita sembah. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa, saya berharap semua jemaat di sini adalah jemaat yang tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhanlah penjagamu, apalagi sudah Tuhan memeliharamu dan Tuhanlah yang menaungi kita. Bisa katakan amin? Nah baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya membawa saudara membuka di dalam kitab Markus 4. Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-35. Markus pasal 4 ayat 35. Bisa ditampilkan di depan. Mulai ayat 35 saudara. Markus pasal 4. Saya baca ayat ganjil, saudara bisa baca ayat 5. Tentang angin timur diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus berada. Perahu lain telah menyertai dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Tidur di buritan
dan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa dengan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri bahwa masalah persoalan banyak menempah kehidupan kita, baik pribadi, baik keluarga, baik karir, baik pekerjaan, dalam pelayanan, dalam banyak hal kita diizinkan Tuhan mengalami masalah, tantangan, pencobaan, problem, dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mengizinkan masalah persoalan kita hadapi, biasanya ada 3 sikap. Ada 3 respon kita ketika menghadapi masalah dan persoalan. Ada 3 sikap yang kadang-kadang yang banyak kali kita lakukan. Nah, mari kita lihat itu juga yang terjadi ketika murid-murid ada dalam pelayanan, ada di atas perahu, dan kemudian mereka mengalami suatu masalah di mana perahu yang mereka tumpangi dihantam, diterjang oleh angin, kemudian dihantam oleh ombak. Mari perhatikan di sini, saudara. Sikap yang pertama ketika kita mengalami masalah, persoalan, tantangan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 36, maksudnya ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu murid-murid membawa Yesus menyeberang. Sikap yang pertama itu adalah sikap kesombongan, sikap mengandalkan kemampuan diri mereka sendiri, sikap merasa bahwa mereka mampu, sikap merasa bahwa mereka itu sanggup mengatasi masalah persoalan. Mereka berpikir dengan kepintaran mereka, pengalaman mereka, kekuatan mereka, mereka mampu dan sanggup mengatasi masalah itu. Enggak perlu Tuhan. Biar aja Tuhan tidur di belakang buritan kapal. Biar aja Tuhan tidur nyenyak di atas buritan kapal, di belakang kapal. Kami yang tangani ini ombak ini, kami yang tangani ini angin yang kencang ini. Karena memang sebagian besar murid-murid waktu itu, mereka adalah punya latar belakang sebagai nelayan. Sejak dari kecil mereka sudah pengalaman mengatasi bagaimana itu angin yang bertiup, mengatasi bagaimana ketika ombak menghantam perahu. Mereka tahu persis bagaimana mengatasi, bagaimana menghindar, mereka tahu persis. Jadi saudara, sikap ini yang ditunjukkan oleh murid-murid. Mereka lupa, di ayat 35 dikatakan di sana, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi saudara perhatikan di sini bahwa sesungguhnya yang mengajak murid-murid untuk menyeberang itu Tuhan Yesus. Seharusnya mereka harus sadar bahwa Tuhan Yesuslah yang bawa mereka, bukan mereka yang bawa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bawa mereka untuk selamat sampai ke seberang. Sama dengan kita, Tuhan Yesuslah yang selamatkan kita, amin saudara. Dan Tuhan Yesuslah yang berjanji Dia akan tolong jaga lindungi kita sampai kita di Yerusalem baru nanti. Tuhan Yesus yang bertanggung jawab dengan hidup kita. Tapi murid-murid mereka berpikir
bisa mampu mengatasi masalah persoalan. Sombong mereka, saudara. Ini yang kadang-kadang kita hadapi. Sikap pertama ketika masalah kita hadapi, saudara, kita menjadi merasa mampu dan kuat. Benarkah saudara mampu menghadapi masalah persoalan hidup ini? Benar saudara sanggup? Kita akan lihat seberapa hebatnya murid-murid, seberapa pengalamannya mereka mengatasi itu ombak, seberapa hebatnya mereka mengatasi angin yang kencang. Mampukah mereka, sudah? Firman Allah berkata, akhirnya mereka tidak mampu dan tidak sanggup. Sehebat-hebat dan sepintarnya murid-murid, nyerah juga mereka tak mampu hadapi itu ombak dan angin yang kencang dan gelombang yang tinggi itu. Saudara, jangan sombong hari-hari ini. Amin, saudara. Tuhan juga sedang memproses hidup saya untuk tidak sombong hari-hari ini. Bagaimana Tuhan mau supaya saya benar-benar mengandalkan Tuhan dan menyerahkan semuanya hanya Tuhan yang lebih hebat dari segala-galanya. Ada kita, saudara, baru diberkati sedikit sudah sombong, baru naik jabatan sedikit sudah sombong. Benar atau betul, saudara? Jangan, saudara. Semua itu cuma titipan Tuhan. Semua itu cuma berkat Tuhan. Baru Tuhan berkati sedikit, saudara pakai cincin emas, saudara sudah sombong. Pakai gelang emas, saudara sudah sombong. Kalung emas, saudara sudah sombong. Merasa lebih hebat dari yang lain. Anting-anting emas, sudah sombong. Baru beli gelang emas, cincin emas, penyembahan di gereja langsung kata tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Bila engkau tak besar, ada orang tadi yang lihat ya tangan saya ini, masuk di sini. Baru di jam tangan baru, biasanya angkat tangan dengan tangan kanan. Sekali saudara beli jam tangan baru di gereja, angkat tangan. Biasanya begini, bila engkau tak besar. Padahal dia lupa itu cuma titipan Tuhan semua. Seorang ibu dia pergi pasar beli bumbu. Sampai di pasar dia mulai penjual cabai. Berapa ini cabai 1 kilo? Biasanya pegang-pegang ini. Karena apa? 5 jari ini cincin semua. Berapa ini cabai 1 kilo? Nggak puas, dia pindah lagi dijual bawang. Ternyata tangan kiri juga 5 jari ada cincin. Berapa ini bawang ini? Dia pergi lagi yang jual tomat. 2 jari, 2 tangan. Berapa ini? Supaya apa? Biar semua ada emas. Dia pergi ke salah satu penjual bumbu. Padahal dia penjual ini sudah lihat-lihat yang sombong kali ini, ibu ini. Dia baru mau begini, saudara. Ini ibu ini sudah dalam 9. 100.000. Sambil bukannya penjual ini yang buka besar-besar. Kenapa? Supaya ini orang tahu nih. Rupanya ini penjual satu ini dari ujung belakang sampai ke ini emas semua. Emangnya cuma kamu yang punya emas? 100.000. Ya lihat semua di atas bawah emas semua. Jangan pernah kita sombong. Amin. Dulu pakai misalnya cuma pakai sepeda. Sekali 20 tahun lalu sudah pakai mobil bagus. Ketemu saya aja langsung aja enggak. Tapi di sini enggak ada. Enggak sombong. Enggak ada yang ngaku sebenarnya. Jangan tersinggung, tapi kalau tersinggung juga puji Tuhan, supaya karena Tuhan sayang supaya kita berubah. Amin, saudara. Murid-murid mereka merasa
mampu, mereka sanggup. Pada akhirnya enggak juga mampu, saudara. Tetap jaga kerendahan hati, amin, saudara. Sikap yang kedua, saudara perhatikan. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di hutan di sebuah tilam. Sikap kedua, ketika kita mengalami masalah persoalan yang berat, kita terfokus kepada masalah. Ya kan, penulis kitab Markus ini dia bilang, kitab Markus juga ada ditulis Matius 8, peristiwa ini. Alkitab mencatat, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Jadi penulis ini dia melihat bahwa memang taufan ini dahsyat. Ini kalau terjemahan lain bilang angin badai. Besar sekali ini angin kencang sekali ini angin bertiup, sehingga menimbulkan gelombang yang besar. Sikap kedua itu, saudara, adalah kita akhirnya jadi terfokus dengan masalah dan persoalan yang kita hadapi. Waduh, masalah saya terlalu besar, masalah saya terlalu hebat, aduh, tidak bisa saya atasi ini sih di luar kemampuan saya, ini begini. Kita terfokus kepada masalah, kita terfokus kepada tantangan, kita lupa dan kita tidak melihat lagi bahwa kita punya Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa, lebih hebat, dahsyat dan luar biasa dari masalah apapun itu. Amin. Biarkan Tuhan Yesus di belakang perahu, padahal dialah sumber kuasa yang hebat dan dahsyat. Dialah penjagamu, dialah naunganmu, dialah yang menjadi penolong, dia sumber pemelihara, perlindungan dan pertolongan, dialah Yesus. Tetapi ketika kita mengalami masalah persoalan yang kita lihat sebenarnya yang kita lihat pada akhirnya apa? Masalah yang besar, persoalan yang besar, tantangan yang besar, enggak lagi melihat kepada Yesus. Dengar baik-baik, firman Allah datang kepada kita saat ini untuk mengatakan bahwa Tuhanlah penjaga kita. Tuhanlah lebih hebat, Tuhanlah lebih dahsyat, Tuhanlah yang lebih luar biasa dari setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Bisa katakan amin? Haleluya. Jangan saudara pernah mengabaikan Tuhan, jangan pernah meremehkan Tuhan. Betul kata pujian tadi, bila Tuhan tidak beserta, apa yang kita bisa lakukan? Bila Tuhan tidak bersama kita, lebih baik kita tidak berjalan. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan gagal. Itu sebabnya kita mesti pastikan bahwa Tuhanlah penjaga kita, Tuhanlah yang melindungi kita, dan Tuhanlah yang menyertai kita. Apalagi kalau masalah sudah silih berganti kita hadapi. Waduh. Alkitab katakan, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Saya baca lagi dalam terjemahan YAWH. Dia katakan begini, ombak bergulung-gulung menghantam perahu. Bergulung maksudnya apa? Saya di kampung dekat pantai. Jadi saya banyak dari SD, SMP sudah banyak bergaul dengan keadaan di laut. Saya tahu itu keadaan ombak. Karena di tempat saya saat di kampung saya termasuk ombaknya besar. Di saat ombak bertiup. Jadi kami sering mandi di pantai, saudara. Kami tahu itu gelombang kalau dia datang. Ya. Biasanya kelihatan kecil, tapi sebenarnya makin lama makin ketika dia bergulung dan makin besar. Tuhan izinkan saya naik satu kapal kecil dari Pontianak, dari Jakarta datang ke Pontianak. Kapal barang kecil, cuma muat puluhan orang aja di kapal itu. Dari keluar dari pelabuhan apa itu di Jakarta, kapal ikan, pelabuhan ikan, tidak dari Tanjung Priok tapi ada kapal ikan. Pelabuhan ikan. Sunda Kelapa.
Baru keluar beberapa jam, kapal yang kami tumpang itu sudah dihantam ombak. Dan di situ saya lihat, wah ini memang ombak. Saya alami langsung bagaimana itu ombak bergulung menghantam itu perahu. Sampai akhirnya kapal yang kami tumpangi itu kandas di karang, dihantam ombak. Ombak tinggi, ombak besar bergulung. Saudara, ketakutan memang ada waktu itu. Tapi waktu itu saya percaya, saya punya penjaga yang luar biasa, yaitu Tuhan. Amin. Saudara, hidup kita pun mengalami hal yang demikian. Kadang masalah satu belum selesai, datang masalah satu, seperti ombak yang bergulung. Malah yang masalah yang berikut datang itu lebih besar. Yang berikut lagi lebih besar. Bahkan kadang-kadang saudara, kita bisa menghadapi 5-10 masalah dalam satu kesempatan. Seperti ombak yang bergulung. Dan kalau kita tidak kuat, kalau kita terfokus dengan masalah, habis kita. Sikap yang ketiga, ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dari dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sikap ketiga, puji Tuhan, di saat benar-benar sudah terdesak dan tidak mampu lagi, ingat mereka, oh iya ada Tuhan Yesus. Cepat mereka datang kepada Tuhan Yesus. Nah, sikap ketiga saudara, pada akhirnya ketika kita tidak mampu lagi, baru kita datang kepada Tuhan. Ketika kita tidak sanggup lagi, baru kita ingat ada Tuhan di belakang. Ada Tuhan sebenarnya yang punya kemampuan, punya kuasa yang sanggup mengatasi segala masalah persoalan. Walaupun ketika murid-murid datang, mereka sedikit mempersalahkan Yesus. Guru, kalimatnya apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini yang mereka datang untuk siapa? Menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan Yesus biarkan mereka. Padahal Tuhan tidak membiarkan mereka, saudara. Tuhan siap menolong mereka. Guru, tidak peduli kalau kita binasa. Oh, salahkan Tuhan kita kalau banyak masalah yang kita hadapi. Tanpa sadar kita seperti murid-murid, nyalain Tuhan, nyalain gembala, nyalain pemimpin kita, nyalain Tuhan. Tidak boleh saudara. Yang disalahin itu adalah saudara sendiri. Introspeksi dirimu, kenapa saya terus dalam masalah ini? Kenapa saya tidak bisa lewati masalah ini? Kenapa saya kalah terus dengan persoalan masalah tantangan? Introspeksi diri. Tetapi poin ketiga saya katakan tadi, minimal saudara, murid-murid pada akhirnya mereka datang juga cari Tuhan. Amin saudara. Jadi lepas dari persoalan apapun yang kita hadapi, tetap datanglah kepada Tuhan. Pastikan Tuhan ada bersama dengan kita. Pastikan dan yakini, imani Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah penolong dan pelindung kita. Harapkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan saja. Andalkanlah Tuhan yang mampu mengatasi segalanya. Saudara, kalau kita menghadapi tantangan masalah, biasanya Tuhan izinkan untuk kita hadapi itu dengan dua alasan. Yang pertama, Tuhan mau supaya ada yang perlu diperbaiki dengan diri kita. Yang kedua, Tuhan mau supaya pada akhirnya kita datang sujud hanya kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau supaya ada hal yang tidak beres di dalam hidup kita, itu mesti diperbaiki dulu. Saudara, hidup dalam dosa itu harus ditinggalkan dulu itu dosa. Ada karakter, ada perilaku yang tidak baik, mesti ditinggalkan dulu semua itu. Yang kedua, baru datang merendahkan diri sungguh-sungguh, minta pertolongan Tuhan, andalkan Tuhan lebih dari segala-galanya.
Selama engkau belum datang cari Tuhan, engkau belum akan mengalami pertolongan Tuhan. Selama kita masih mengeraskan hati kita, selama kita masih merasa mampu kuat, belum akan mengalami pertolongan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selama kita masih merasa kita bisa mampu mengabaikan Tuhan, engkau tidak akan pernah mampu. Saya cerita sedikit pengalaman dalam 2-3 tahun ini. Tuhan proses saya untuk kemudian akhirnya saya harus kembali kepada Tuhan. 3 tahun lalu ada satu orang, dia pemimpin satu perusahaan di Manado. Dia campuran Batak Manado, ya, Batak Jawa ya. Tapi tinggalnya di Manado. Dalam sebuah perkenalan kami berteman melalui salah satu rumah di Manado. Dia juga seorang lawyer. Kemudian kami bincang-bincang sampai pada suatu kesempatan dia hubungi saya pribadi. Pak Pendeta, saya sudah tahu siapa dia. Dia juga seorang pelayan Tuhan, tapi seorang pengusaha besar di bidang Tuhan. Pak Pendeta, saya bisa minta nama Pak Pendeta, KTP tolong kirim Pak Pendeta. Dan dia ada minta identitas saya yang lain, persyaratan yang lain. Saya tanya dulu, kenapa? Nah, bisa sembarang kita memberikan identitas kita nanti digunakan untuk hal yang tidak baik kan? Tapi saya tahu persis karena dia saya kenal dari seorang pendoa dan juga pimpinan saya dulu, Pak Pendeta Edwin Sumilat. Kemudian saudara, dia minta itu karena saya tanya lagi konfirmasi ke yang memperkenalkan betul. Tapi saya tanya, katakan apa maksudnya? Dia bilang, Pak Pendeta, boleh kami masukkan Pak Pendeta sebagai pemegang saham di satu perusahaan. Waduh, saya sendiri berpikir, nah ini sudah waktunya Tuhan mau berkati saya. Saya sudah konfirmasi tidak ada penipuan di sini dan saya tidak keluar dana apa-apa. Cuma dia bilang dia tergerak untuk masukkan nama saya sebagai pemegang saham di perusahaan besar itu. Mereka punya proyek besar di Kalimantan Tengah. Nanti kapan-kapan Pak Pendeta datang di Kalimantan Tengah, di sana ada mes kantor yang besar. Pak Pendeta tidak usah kemana-mana, datang aja ke situ. Fasilitas sudah disediakan. 3 tahun lalu ada komunikasi selanjutnya ini sampai sekarang tidak ada kabar. Dan saya memang pada ini tidak mau menghubungi lagi. Saya lihat sebenarnya saya sudah terdaftar di perusahaan itu dan lain sebagainya, tapi saya tidak mau menghubungi lagi. Sampai saat ini tidak dihubungi lagi saudara, karena saya tahu saya tidak boleh mengandalkan manusia. Ya. Ada satu perusahaan lagi yang saya dimasukkan juga di situ. 2-3 tahun ini kami juga lain di perusahaan lain dimasukkan di situ. Saya juga ada di situ hanya sebagai penghubung dan lain sebagainya. Saya tidak secara teknis di situ sudah. Satu kali kami sudah tanda tangan untuk sebuah proyek. Saya sudah hitung komisi saya di situ minimal 1,5 M untuk satu proyek. Sudah tanda tangan saudara. Tinggal mau pergi ke tempat di mana itu pusat perusahaan, kantor perusahaan. Hanya hal yang sepele nggak jadi. Satu, kedua, saya pulang ke Manado akhir tahun lalu. Bukan hanya tujuan pelayanan Natal dan bertemu keluarga, tapi satu tujuan saya ada proyek besar di sana. Ini baru saya cerita sama saya. Tidak ada yang tahu, bahkan istri saya sendiri saja belum tahu. Pergi saya sudah ketemu dengan orang-orang di sana. Waduh, sudah pindah perusahaan sampai orang di gubernur
pun saya temui, nggak ada yang tahu sedikit. Sampai akhirnya saudara, tinggal modil saja dengan pimpinan perusahaan yang saya ada di situ. Itu proyek dua di kota Manado, perumahan besar. Dan kemudian yang satu, agrobisnis di daerah Modoingin sana. 200 hektar lebih agrobisnis. Saya sudah dapat komisi dari perusahaan, saya dapat lagi saudara, saya masuk di perusahaan di jalan bisnis ini sehubungan dengan dibangunnya IKN. Tidak ada saya cerita sama siapa, tapi hanya dengan hal sepele Tuhan bentuk saya bahwa jangan pernah mengandalkan manusia. Sejak saat itu saya menyadari waktu doa saya sudah kurang, waktu bersekutu dengan Tuhan saya sudah berkurang, perhatian saya kepada jemaat di Singkawang sudah sangat berkurang. Karena saya terfokus dengan ini, saya berpikir kalau saya diberkati, saya akan patuh pekerjaan Tuhan. Tapi pada akhirnya saudara, Tuhan mau saya dalam satu proses memasuki tahun 2023. Selama engkau mengandalkan Tuhan, mau semua. Akhirnya saya merenung Tuhan, memang tak boleh. Apalagi saya hamba Tuhan, saya harus berlutut berserahan kepada Tuhan saja. Mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kalau murid-murid tidak datang sama Tuhan, saya pastikan perahu mereka itu pecah, hancur. Saya pastikan pasti mereka tenggelam. Tuhan Yesus yang ada di perahu itu, dia tidak mungkin tenggelam. Kenapa? Karena dia bisa berjalan di atas air, dia maha kuasa. Tapi murid-murid pasti hancur perahu, pasti mereka tenggelam, sudah binasa. Tapi bersyukur mereka datang kepada Tuhan Yesus, kembali menyatakan Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah pelindung, Tuhanlah penolong. Bisa katakan amin saudara? Tuhanlah lebih dari segala-galanya. Berkat itu ada di depan mata. Kalau Tuhan tidak berkenan, tidak akan bisa. Sudah terlalu banyak pengalaman saya alami sampai akhirnya saya lagi dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Tuhan izinkan saya alami ini sampai apa sudah? Sampai akhirnya saya harus datang berlutut, menyerah dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Pagi tahun 2023, benar kata pujian tadi, datanglah kepada Tuhan dan pastikan kalau Tuhan tidak beserta, lebih melangkah. Artinya maksudnya bukan kita nak melangkah, pastikan dulu bahwa engkau ada mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Engkau tidak sombong, tidak angkuh, engkau tidak berfokus kepada masalah, tapi hanya berfokus saja kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberkati kita. Perhatikan ayat yang terakhir. Ia pun bangun menghardik angin itu. Ia pun bangun, perhatikan ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sulitkah bagi Tuhan mengatasi masalah? Sebesar apapun masalah persoalan di pemandangan kita yang membuat kadang-kadang kita terfokus dengan masalah itu, tapi di hadapan Tuhan itu kecil. Ketika murid-murid datang, Yesus cuma bilang sama angin yang kencang, angin badai ini sudah topan ini, bertiup kencang sekali. Hanya dengan satu kata saja, diam itu angin. Simpel bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah persoalan kita, tetapi selama kita berfokus kepada
kehidupan kita akan stres putus asa menghadapi itu. Sepatah kata saja Tuhan bilang, diam. Kemudian kedua, ada dua masalah kan. Pertama apa? Angin kencang. Tuhan selesaikan dulu akar masalah. Akar masalah pada waktu itu adalah apa? Angin yang bertiup. Tapi ingat, ada masalah kedua, ombak. Ombak itu muncul karena tiupan angin yang kencang. Tapi apakah Tuhan biarkan menyambungkan akar masalah? Tidak. Tuhan kalau menyelesaikan masalah itu tuntas. Tas kata Tuhan. Amin. Dia kepada angin dan ombak, tenang. Satu kata lagi, tenang. Apakah ombak berkata, tunggu dulu, ini kan besar sekali lagi, ombaknya lagi besar ini. Apakah ombak berkata begitu? Tidak. Semua itu tunduk kepada otoritas kuasa Tuhan yang adalah penjaga, penolong, dan pelindung. Langsung tenang sekejap itu, saudara, diam dan tenanglah. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Dahsyat dan luar biasa itu Allah yang saudara dan saya sembah, yang kepadanya banyak kali kita abaikan, yang kepadanya banyak kali kita lupakan. Padahal Tuhan cuma minta, jangan mengandalkan diri sendiri, datang dan berserahlah kepada Tuhan, dan jangan berfokus kepada masalah, tapi fokus saja kepada Tuhan. Datang berserah kepada Tuhan. Seberat dan sebesar apapun angin yang bertiup dan ombak yang bergelombang, semua akan tunduk di dalam kuasa Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kembali.